Vonis bersalah dan hukuman jeruji bagi Ratna hendaknya menjadi pembelajaran dan efek jera bagi siapapun untuk tidak menyebarkan hoaks. Namun dalam kasus tersebut Ratna Sarumpait bukanlah martir yang harus menanggung semua kesalahan. Sejumlah tokoh politik pun saat itu juga turut meramaikan perjalanan kasus hoaks Ratna Sarumpait. Selengkapnya akan diulas oleh rekan Dade Salampesi. Dade, silakan. Fitri Megantara dan pemirsa, Ratna Sarumpait bukan martir yang harus menanggung dosanya sendiri. Kita lihat kembali kronologi cerita kelam sekaligus para tokoh politik mereka yang ikut meramaikan cerita kelam ini. Kita lihat 5 tokoh ini adalah yang diungkapkan oleh hakim dalam fakta persidangan pemirsa. Di urutan pertama ada Basari, Said Iqbal, Deden Syarifuddin, Rocky Gerung dan juga Simon Aloysius, dan secara kebetulan mereka berlima ini adalah tokoh-tokoh yang berada di lingkaran Prabowo yang pada saat itu sekitar bulan September dan Oktober 2018 merupakan calon presiden nomor urut 02. Untuk Rocky Gerung adalah tokoh yang paling sering berkomunikasi dengan Ratna Sarumpait, sekaligus Ratna Sarumpait pun paling sering mengirimkan pesan bahwa dia dianiaya kepada Rocky Gerung ini pemirsa. Dan kalimat pesan Ratna dinilai hakim kerap kali mengandung provokasi pada saat mengirimkan WhatsApp ke 5 tokoh ini. Kita lihat kronologisnya pemirsa, diawali pada September, lebih tepatnya 21 September 2018 saat itu di Bandung, Jawa Barat, Ratna Sarumpait mengaku dianiaya oleh sekelompok orang. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian pada tanggal 25 September dan juga 26 September 2016 untuk pertama kalinya Ratna mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Rocky Gerung, mengirimkan fotonya juga dan mengungkapkan bahwa dia mengalami sakit di rongga matanya. Dan di hari yang sama Ratna juga bertemu dengan Deden Syarifuddin dan juga mengaku dipukuli. Kita lihat hari berikutnya karena ternyata kronologis dari kejadian ini berlangsung begitu cepat. Di hari berikutnya 27 September 2018 tahun lalu Ratna kembali mengirim pesan ke Rocky Gerung. Kita baca bersama pesan yang disampaikan Ratna kepada Rocky Gerung. "Hey Rocky, negeri ini semakin gila, need you badly," kata Ratna kepada Rocky Gerung. Di sini memang terlihat bahwa mereka berdua sudah cukup akrab karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang kekinian seperti itu. Di tanggal 28 hari berikutnya Ratna juga mengirim kembali foto wajah lebamnya kepada Rocky Gerung. Dan Said Iqbal juga bertemu dengan Ratna di tanggal 28. Melalui Said Iqbal, Ratna meminta agar dipertemukan dengan Prabowo Subianto. Dan hingga akhirnya itu terjadi. Kita lihat di tanggal berikutnya, tanggal 29 September 2018 di tahun lalu pemirsa. Karena lagi-lagi Ratna mengirimkan foto lebamnya kepada Rocky Gerung. Kita baca pesan WhatsApp Ratna kepada Rocky Gerung. "Mungkin aku tidak harus ngotot buat memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak. It's painful," kata Ratna kepada Rocky Gerung. Terlepas dari konteksnya apa, hanya mereka yang tahu. Dan di tanggal yang sama juga Ratna menghubungi Basari. Dia mengungkapkan bahwa kakak sedang kesakitan, kakak minta tolong untuk bicara dengan Pak Josan. Ratna juga semakin intens berkomunikasi dengan 5 orang ini. Di tanggal 29, Simon Aloysius juga dikirimi foto dan pesan oleh Ratna. Ratna mengatakan, "Saya harus ketemu 08 segera dengan Pak Simon." Hingga akhirnya pada 4 Oktober 2018 Ratna ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada saat akan pergi ke Chile untuk mengikuti suatu rangkaian acara dan disponsori oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemirsa, lalu apa poinnya dari kronologis ini dari September hingga akhirnya Oktober? 5 orang ini tanpa disadari mereka meyakini sesuatu yang dikatakan oleh Ratna dan mereka juga menyebarluaskannya melalui media sosial tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang ikut menyebarkan kebohongan melalui media sosial. Kita lihat ini adalah undang-undang ITE yang mungkin saja bisa dijerat kepada 5 orang ini pemirsa. Ada sanksinya, kita baca dulu. Undang-undang ITE, pihak yang dapat dipidana bukan cuma pembuat berita bohong, melainkan juga penyebar berita bohong. Ancaman untuk penyebar hoaks pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Ini Undang-Undang ITE. Sekarang kita tunggu apakah setelah Ratna Sarumpait akan ada tokoh ataupun orang lainnya. Mungkin saja dari kelima orang ini. Saya kembalikan ke Fitri Megantara. Dade Salampesi, terima kasih atas pemaparan Anda.